Halo Persis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang kelanjutan pembahasan kita mengenai kelompok rumus statistikal spesifik untuk 4 rumus, yaitu rumus large, small, frekuensi, dan juga growth. Nah, gimana saja tuh fungsinya, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung gue bahas. Cool. Oke, di sini gue sudah punya 4 sheet ya, masing-masing sheet memiliki pembahasan masing-masing. Jadi ada large, small, frekuensi, dan juga growth. Kita akan bahas satu persatu sampai akarnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas nih. Pertama kita akan bahas mengenai large. Nah, kalau dari namanya ada udah kelihatan ya, dari bahasa Inggris ya dia ini. Jadi large itu besar gitu ya bahasanya. Dia berfungsi untuk menampilkan nilai tertinggi atau nilai terbesar kesekian kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita pernah tahu gitu tentang rumus max gitu ya. Loh, max kan juga rumus terbesar tuh untuk dapat nilai terbesar tuh. Apa bedanya dengan large ini? Nah, kalau max dia mendapatkan atau dia menampilkan nilai terbesar nomor satu doang. Nah, kalau large ini dia berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar kesekian, jadi ke n. Jadi kita bisa setting nih, gue mau cari nilai terbesar kedua, atau gue mau cari nilai terbesar ketiga, atau misalkan gue mau cari nilai terbesar kelima. Nah, itu pakainya rumus large. Kalau cuma mau cari rumus yang atau mau cari nilai terbesar doang, pakai max bisa. Tapi kalau mau nyari nilai terbesar kesekian, gue saranin pakai large kayak gitu. Nah, sintaksnya gimana? Mudah banget. Large, kemudian dalam kurung array, dan juga konstanta. Array ini adalah referensinya, jadi datanya, kelompok datanya itu mana aja. Kemudian konstanta itu adalah mau terbesar ke berapa nih. Kalau misalkan mau terbesar kedua, berarti konstantanya diisi 2. Tapi kalau misalkan mau terbesar ke 5, jadi isinya ke 5 gitu. Oke, kita langsung coba nih penggunaan large agar kita nggak bingung-bingung ya apa aja tuh gunanya. Oke, di sini gue udah punya 10 nama siswa nih. Jadi dari Aswanggara Ksatria sampai dengan Mahaprana Pradipta. Mereka punya bahasanya income nih, income dari penjualan hewan dan penjualan tumbuhan. Masing-masing udah ditunjukin di sini penjualan hewan dan penjualan tumbuhannya. Nah, kita mau cari tahu nih urutannya nih, rankingnya ya bahasanya dari jumlah penjualannya kayak gitu. Jadi rupiah penjualannya. Contoh, kita mau nyari terlebih dahulu penjualan hewan. Nilai tertinggi ke 1 penjualan hewan dari ke 10 orang ini. Jadi ke 10 orang 10 siswa ini. 10 siswa ini sama dengan ketik aja langsung large. Kemudian double klik di tulisan large atau function large yang muncul. Kemudian dia bilang array. Array itu adalah referensi atau kelompok data atau range yang mau kita cari nih, yang mau kita bandingin, kita mau cari nilai tertinggi ke satunya. Oke, nilai tertinggi ke 1 berarti karena penjualan hewan, otomatis gua blok yang di sini ya. Yang gua blok itu yang di D14 sampai dengan D23 kayak gitu. Gua kunci agar lebih aman, nggak bergeser ya referensinya. Kemudian koma, kanya itu adalah nilai terbesar ke berapa. Nah, karena gue maunya dia nilai terbesar ke 1 nih, nilai tertinggi ke 1 ya, otomatis gue isinya 1. Kemudian gue tutup kurung, enter. Langsung dapat bahwa nilai tertinggi adalah 2.900.000. Dan kalau dicek manual pun, dari data ini, nilai tertinggi adalah 2.900.000, yaitu milik dari Mahaprana Pradipta kayak gitu. Nah, contoh nih, gue mau cari nilai tertinggi kedua gitu kan. Kalau tertinggi pertama kan gampang banget tuh, pakai max juga bisa. Gimana kalau nilai tertinggi kedua? Sama aja persis, tinggal ketik large sama dengan large. Kemudian double klik, pilih array-nya karena gue mau cari yang di sini, mau cari penjualan hewan, nilai tertinggi keduanya. Jadi gue blok dari D14 sampai D23. Kemudian jangan lupa kunci, pakai F4 boleh, pakai manual ketik kasih dolar-dolar juga boleh. Kemudian karena gue mau cari nilai tertinggi kedua, otomatis gue pilih angka 2 di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Dapat tuh 2.100.000. Kalau berusaha cek manual juga, ini hasilnya akan 2.100.000 tuh, yang nomor tertinggi kedua. Bener nggak? Iya kan? Oke, jadi nilai tertinggi kedua dengan mudah kita dapatkan. Misalkan nilai tertinggi kelima, gimana nih caranya? Wah, gampang banget, sama kayak tadi large. Nah, selain kita bisa ketik langsung, kita juga bisa masuk di karena dia merupakan kelompok rumus statistikal ya, berarti kita bisa masuk di formula,
more function, statistical, kemudian cari tuh large. Mana dia? Oh ini, large. Nah, dia akan muncul nih function argument. Nah, function argument ini dia akan tanya array-nya mau yang mana, konstantanya mau berapa, kayak gitu. Nah, array Brosis bisa ketik manual ya. Jadi dari D berapa misalkan misalkan di 14 sampai dengan D23. Bisa ketik langsung gini. Cuma menurut gue kalau ketik-ketik kan agak lama ya. Maksudnya harus lihat selnya dulu dan takut terjadi kesalahan juga. Jadi menurut gue kalau Brosis mau cari array, pilih tanda panah ke atas, kemudian blok aja langsung. Kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang Brosis lebih nyaman ngetik-ngetik, monggo nggak masalah. Tapi kalau gue sarannya sih blok aja biar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemilihan array kayak gitu. Nah, konstantanya nih mau terbesar ke berapa nih? Karena gue nyarinya yang sekarang terbesar ke 5, otomatis gue pilih angka 5 ya. Angka 5, kemudian langsung muncul tuh bahwa urutan kelima tertinggi adalah 1.700.000 kayak gitu. Ketika di OK, langsung muncul tuh 1.700.000. Nah, misalkan Brosis hitung secara manual, urutan secara manual, angka 1.700.000 akan menjadi tetap urutan kelima tertinggi dari sini, kayak gitu. Oke, nah atau misalkan kita mau coba nih, kita coba urutin. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, contoh nih ya, Nah, misalkan kita mau urutin, kita sort aja nih. Sort largest to smallest. Kelihatan tuh bahwa 1.700.000 dia ada di urutan kelima. Count-nya 5 ya, kayak gitu. 2.900.000 yang pertama, 2.100.000 yang kedua, kayak gitu. Nah, misalkan kita mau cari nilai yang ke-7 nih, tertinggi ke-7. Berarti langsung aja ketik atau gue mau pakai formula deh, gue mau dituntun, boleh. Formula, more function, statistical, pilihnya large. Large itu ada di sini. Pilih array-nya, blok aja langsung. Kemudian enter. Boleh dikunci, boleh enggak, karena ini kan cuma satu doang ya. Tapi kalau lebih aman sih dikunci. Kemudian mau tertinggi ke berapa? Karena di sini diminta tertinggi ke 7, berarti isi angka 7 kayak gitu. Oke, langsung tuh dapat 1.100.000. Yang ke-7 tuh, count yang ke-7 1.100.000. Sama ya. Nggak ada perbedaan. Ketika kita menghitung secara manual atau kita menggunakan large kayak gitu. Nah, sama sih dengan penjualan tumbuhan, karena kan sama-sama mencari yang tertinggi ya. Otomatis di sini gue juga tinggal ketik large, kemudian tinggal gue ganti array-nya, kemudian koma, karena dia tertinggi ke 1 otomatis gue pilih 1. Kemudian enter. Kayak gitu. Nah, misalkan Brosis gini ya, misalkan Brosis mau terapin di semua data yang Brosis punya, itu gampang banget. Nah, kunci dulu ya, gue kunci dulu biar aman. Nah, misalkan gue nggak mau ngetik nih, gue capek juga nih. Oke, jadi misalkan Brosis mau terapin, tinggal blok aja langsung. Nah, kemudian kok sama semua nih? Iya, karena kan konstantanya kan kita ketik sama ya, 1 ya, otomatis kita drag ke bawah juga sama. Tinggal ganti doang sih konstantanya. Misalkan tertinggi kedua, ganti aja 2-nya. Langsung tuh terganti. Misalkan di sini tertinggi ke-5, ganti aja langsung 5-nya. 1-nya jadi 5. Langsung tuh jadi. Kemudian yang ini tertinggi ke-7, otomatis ganti aja 1-nya dengan 7. Gitu. Jadi konstanta itu menentukan mau ke tertinggi ke berapa, dan array itu mau data yang mana yang mau diurutin gitu. Gampang banget kan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai small nih. Nah, small itu adalah lawan kata atau lawan function dari large. Kalau large itu mencari yang tertinggi ke berapa, kalau ini mau cari yang terendah ke berapa. Sama banget. Mirip banget ya bahasanya. Sintaksnya. Kalau tadi large array constanta, kalau ini small array constanta. Kayak gitu. Nah, kita langsung coba nih. Gue punya 10, masih sama ya case-nya. Masih 10 siswa. Kemudian dia punya pendapatan penjualan secara dari penjualan tumbuhan dan penjualan hewan. Nah, kita mau cari tahu nih mana yang terendah ke 1, terendah ke 2, terendah ke 5, dan terendah ke 7. Kita mau cek. Langsung aja pakai small. Kemudian double klik kalau muncul.
Nah, langsung pilih array-nya. Karena kita mau cari penjualan hewan ke terendah ke 1, otomatis blok dulu. Setelah di blok, kemudian kunci boleh. Kalau gue saranin kunci aja, pakai F4 ya. Konstantanya berapa? Karena gue mau cari terendah ke 1, otomatis gue pilih angka 1. Tutup kurung, enter. 716.000 itu adalah angka terendahnya. Nah, kita mau coba nih, cek manual ya. Copy aja, kemudian di sini gue paste value. Gue paste value bentar ya, biar kita ada pembanding. Kemudian gue sort deh. Sort smallest to largest. Tuh, ini terendah ya. Paling rendah 716.000. Kemudian kita mau cari nilai terendah kedua, otomatis kita ketik lagi small gitu. Gampang banget. Kemudian pilih array-nya. Kunci lebih aman ya. Oke, kemudian pilih angka 2. Kenapa? Karena kita mau cari nilai terendah kedua. Enter. Dapetin bahwa nilai terendah kedua adalah 850.000. Benar ya? Nilai terendah keduanya. Kemudian nilai terendah kelimanya, gimana caranya? Boleh langsung ketik small, boleh juga masuk di formula, kemudian more function, statistical, kemudian cari yang small. Karena dia merupakan kelompok rumus statistical ya. Jadi cari yang small, salah klik. For function, statistical, kemudian small. Mana tuh? Nah, di sini dia. Array-nya mau yang mana? Tinggal langsung pilih. Kemudian konstantanya mau yang mana? Karena gue mau dia adalah target kelima, bisa langsung pilih 5. Atau pilih sel yang menunjukkan atau merujuk nilai konstantanya ya juga boleh. Kayak gitu. Kemudian oke, langsung tuh 1.200.000 kelima ya. Tuh, kelima atau sel kelima dari sini adalah 1.200.000. Dan ini udah diurutin ya tadi. Di sort via smallest to largest. Kemudian nilai terendah ke-7. Nilai terendah ke-7-nya sama dengan, boleh deh kita pakai formula lagi ya biar lebih cepat, biar lebih paham. Formula, more function, statistical, kemudian masuk di small. Nah, akan muncul function argument, tanya array sama kayak tadi. Pilih array-nya, kemudian enter. Boleh dikunci, boleh enggak, tapi gue saranin sih dikunci biar aman. Konstantanya mau berapa? Karena gue mau cari nilai terendah ke-7, otomatis gue pilih angka 7. Kemudian didapatkanlah bahwa nilai terendah ke-7 adalah 1.800.000. Kalau kita hitung manual pun kayak gini, hasilnya juga 1.800.000. Muncul ya, sama sesuai dengan hasil pencarian secara manual. Nah, bagaimana dengan penjualan tumbuhan? Sama banget caranya. Jadi tinggal ketik saja small, kemudian pilih array-nya. Kalau gue saranin dikunci F4 ya, atau boleh dilihat langsung ketik manual boleh. Nah, kalau gue mau cari nilai terendah ke 1, otomatis gue pilih angka 1. Tutup kurung, kemudian enter. Langsung dapat tuh angka 620.000. Nah, kita mau coba cari ya, atau kita coba cek secara manual ya. Coba copy aja dulu. Mana tuh copy-nya? Oke. Pasalnya special value aja. Nah, kita urutin dulu nih. Sort ya, mana tuh sort? Small to largest. Nah, dapetin kan bahwa nilai terendahnya adalah 620.000. Kita selanjutnya mau cari nih nilai terendah kedua, 5 dan 7. Nah, kita udah punya satu rumus nih. Kita kan udah bikin satu rumus. Misalkan gue mau terapin tapi nggak mau ngetik lama gitu. Oke. Dari data yang Brosys punya, Brosys bisa langsung tarik ke bawah. Drag aja langsung, tekan bawah, pas tanda table sort, langsung lu lepaskan. Loh kok hasilnya 620.000 semua? Iya, kenapa? Konstantanya kita ketik secara manual. Nah, kalau misalkan Brosys konstantanya itu berdasarkan sel, itu maka akan langsung ikut ke sel. Nah, maka dari itu, ketika kita mau rubah ke nilai terendah kedua, ke-5 atau ke-7, tinggal ganti konstantanya doang nih. Karena array-nya kan sama tuh. Ganti aja, nilai terendah kedua otomatis ganti angka 2. Nilai terendah ke-5 otomatis tinggal ganti angka 5. Kemudian nilai terendah ke-7 tinggal ganti angka 7 gitu. Oke, gampang banget kan? Mudah banget. Small dan array ini adalah salah satu fungsi yang paling sangat membantu kalau kita mau mencari nilai tertinggi kesekian atau nilai terendah kesekian. Oke, sekarang kita lanjut melangkah ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi frekuensi. Oke, fungsi frekuensi itu berfungsi untuk menghitung kemunculan atau frekuensi nilai dari sebuah rentang data dalam bentuk array vertikal. Jadi misalkan kita punya data nih, data itu muncul beberapa kali tuh. Misalkan
gue mau cari tahu nih data ini muncul berapa kali sih di kelompok atau di range data ini gitu. Nah, brosis bisa cari namanya frekuensi, rumusnya itu gampang banget. Jadi bisa membantu brosis mengetahui berapa kali sih dia muncul di data yang gue punya kayak gitu. Rumusnya gampang banget, sintaksnya sama dengan frekuensi array data kemudian array bins. Nah, di sini ada kurung awal atau parenthesis. Ini digunakan karena kita mau pakainya di dalam bentuk array ya datanya. Maka dari itu kita perlu parenthesis gitu. Oke, kita akan langsung coba cek contoh penggunaannya ya. Contoh penggunaan frekuensi di sini gue udah punya nama siswa, kemudian umur nih. Gue mau cari umur yang 13 itu ada berapa orang gitu. Nah, berapa orang otomatis gue bisa langsung cari frekuensi. Bisa sih gue cari sebenarnya pakai conif gitu kan, atau conifs gitu. Tapi ini adalah salah satu opsi bagi brosis. Misalkan mau cari sesuatu data, mau mencari kemunculan seberapa banyak atau seberapa kali data itu muncul di deret atau di data brosis yang brosis punya, intinya kayak gitu. Frekuensi ya, jadi menghitung jumlah kemunculan. Oke, kita langsung coba nih. Nama siswa gue punya 10, Aswangga sampai Mahaprana. Jadi Aswangga sampai Mahaprana dengan usianya masing-masing. Kemudian gue mau cari tahu usia 13 ada berapa orang, 14 berapa orang, 15 berapa orang, 16 berapa orang, dan 17 ada berapa orang. Oke, kita langsung masuk nih ya. Jumlahnya. Gue tinggal ketik sama dengan frekuensi. Oke, frekuensi gue double klik aja karena udah muncul. Kemudian data array-nya. Data array-nya adalah data yang diketahui bahasanya. Data yang diketahui atau data yang kita mau cari tahu nih. Referensinya kayak gitu. Data yang kita mau cari tahu, kemudian F4. Gue saranin agar dia datanya tidak lari ya, maksudnya tidak bergeser kayak gitu. Kemudian itu array data. Sekarang array bins. Array bins adalah data yang dicari. Data yang dicari. Oh, sorry. Langkah pertama banget. Sorry. Pertama banget proses blok semuanya dulu. Blok semuanya, karena kita kan mau pakai kurung awal ya, parenthesis ya, agar semua langsung terisi. Blok semua dulu, kemudian sama dengan frekuensi. Setelah frekuensi baru isi array datanya, array data, kemudian kunci. Setelah itu isi array bins. Array binsnya dari sini yang ditanya. Jadi array data itu seperti yang diketahui, array bins itu seperti yang ditanya. Bahasanya kayak gitu. Kemudian kunci juga, kemudian tutup kurung. Langkah terakhir, gimana kasih kurung awal? Pakai shortcut Ctrl Shift Enter. Gampang banget ya. Jadi langsung Ctrl Shift Enter. Tuh, langsung terisi. Jadi langsung otomatis ketika kita pakai sistem caranya array ya, shortcut Ctrl Shift Enter, dan kita tadi kan udah blok dari awal. Tadi kan gue sempat nggak blok tuh, tapi akhirnya gue perbaikin, gue blok, akhirnya langsung tuh. Kita nggak perlu isi one by one lagi, langsung tuh setelah kita blok kayak gitu. Dan semuanya sudah pakai kurung awal. Kita mau coba cek nih, apakah bener nih data yang gue pakai 13 ada 1. Kita coba filter ya. Cara itu ya, kita coba cek secara manual. Di sini umur 13 ada berapa nih? Kita coba cek. Oh bener, 13 ada 1 ya. Otomatis sesuai dengan hasilnya tadi. Kemudian kita mau cari 14 ada 14 ada 3 ya. Otomatis kita coba cek nih. 14 ada 3, bener nggak tuh? Oh bener, 14 ada 3. Adriani, Brawijaya, dan Diajeng. Kemudian kita mau cek lagi nih 15. Umur 15 ada berapa? 3 lagi. Kita coba cek umur 15 apakah ada 3? Oh benar, 15 ada 3. Kemudian kita mau cari 16 nih. 16 itu ada berapa orang? 16 ada 1 orang ternyata. Kita coba cek apakah 16 ada 1 orang? Oh benar, 16 cuma ada 1 ya. Cuma Aswangga doang yang umurnya 16 tahun. Dan terakhir kita mau cek nih. Si umur 17 ada 2 orang nih katanya. Dari data atau dari rumus frekuensi, apakah benar? Kita coba cari. Di sini pilih 17 saja. Oh ternyata benar. Ayudisha dan Dimas Daniswara, mereka adalah siswa yang umurnya 17 tahun. Total ada 2 orang. Jadi benar semua ya. Jadi penggunaan frekuensi ini bisa sangat berguna bagi brosis yang ingin tahu seberapa banyak sih data tersebut muncul di data atau di range yang brosis punya. Sebenarnya bisa pakai conif atau conifs, tapi ini sebagai opsi saja bagi brosis untuk mengetahui lebih banyak fungsi di Excel. Dan mudah banget kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh selanjutnya.
Nah, contoh selanjutnya ini juga masih sama ya di frekuensi. Jadi ada Adiprana, kemudian nah ini ada 20 siswa, Adiprana, ada Mardan Runara, kemudian Dianti Martika Puri hingga Mahaprana Pradikta. Total ini ada 20 siswa nih. Kemudian kita mau ini gue hapus dulu. Nah, terus gue mau cari gue mau cari total dari umurnya di batasnya. Tapi kalau di sini kan ini tadi kita langsung cari ya spesifik dari usia berapa, kemudian ini usia berapa. Nah, gue mau cari kali ini dari umur yang range gitu ya. Jadi dari 0 sampai 25, 26 sampai 30 itu gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa pakai frekuensi. Nah, kalau di CONIF atau CONIF kan kita masih manual tuh. Kita harus setting gitu ya satu persatu. Tapi kalau di frekuensi akan lebih mudah. Gimana caranya? Ketik aja sama dengan kemudian frekuensi. Langkah pertama itu harus diblok dulu ya. Biar lebih mudah. Gue lupa terus. Sama dengan frekuensi, kemudian teliti data array-nya. Data array adalah data referensi yang mau kita pakai. Kemudian kunci aja biar aman kalau dia dipakai dan nggak bergeser. Kemudian bins-nya, bins itu adalah data tertinggi dari range-nya. Jadi kan contoh 41 sampai 45, otomatis gue sediain bins 45. Kemudian 36 sampai 40, gue sediain angka 40. 31 sampai 35, otomatis gue isi 35. Intinya ini adalah nilai tertinggi dari range tersebut, kayak gitu. Kemudian blok aja, kemudian F4, tutup kurung, dan langkah selanjutnya adalah Ctrl Shift Enter. Kita coba ya. Oke, langsung terisi secara otomatis, semua dengan sangat mudah, kayak gitu. Contoh misalkan kita mau cek nih, 36 sampai 40, bener nggak ada 5 orang? Oke, kita coba cek ya, 36 sampai 40. 36 sampai 40, 36 berarti 36 sampai 40. 36 nggak ada ya, 37, 38 nggak ada, 39 sampai 40. Oke, ternyata dia ada 5 orang. Bener nggak ada 5 orang? Tuh, bener. Sesuai dengan keinginan kita ya. Lalu misalkan kita mau cek nih, yang 26 sampai 30 ada 3 orang ya. 26 sampai 30 ada 3 orang. 26 sampai 30 ada 3 orang. 26 oke, 27, 30 nggak ada. 29 sampai 30 ya. 26 sampai 30 3 orang. Kita coba dicek. Tuh, ada 3. Tohpati, Jumanta, dan Brawijaya. Pas banget. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi mudah banget untuk mendapatkan berapa kali si data ini muncul atau berapa kali frekuensinya kayak gitu. Jadi bisa pakai frekuensi untuk mempermudah Brosis dalam menyelesaikan tugas yang Brosis punya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus terakhir yang kita bahas kali ini, yaitu rumus growth. Nah, rumus growth ini dari namanya kita udah tahu ya bahwa dia berfungsi untuk mencari tahu tentang perkembangan apa nih? Ini gue sebentar. Nah, perkembangan apa nih yang dimaksud? Jadi Excel tuh menyediakan kayak forecast gitu, guys. Jadi kayak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan data yang udah kita punya, kayak gitu. Nah, prediksi ini kita bisa pakai growth ya untuk mengetahui berapa sih pertumbuhan dari misalkan market yang kita punya. Nah, ini bermanfaat banget bagi para analis ya, analis data, khususnya analis data retail atau data-data penjualan kayak gitu, karena bisa memprediksi berapa sih penjualan yang bisa kita maksimalin untuk bulan-bulan kedepannya, atau misalkan untuk memprediksi seberapa besar sih tingkat kemajuan dari suatu sistem yang kita bikin. Nah, itu kita bisa pakai rumus growth, yaitu berfungsi untuk menghitung prediksi pertumbuhan eksponensial dengan menggunakan data yang ada. Jadi datanya itu akan diprediksi secara eksponensial. Nah, rumusnya gimana? Gampang banget. Gampang banget, sama dengan growth, kemudian diketahui Y, diketahui X, kemudian range dicari, dan juga konstanta. Nah, ini sebenarnya agak panjang ya, lumayan panjang ya. Jadi kalau gue ketik growth itu gini, growth, nah dia bilang known YS, known XS, new ES, dan konstanta. Tapi gue ini terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Ini ya untuk di sintaksnya, dia bagian pertama itu adalah yang diketahui dari Y. Y itu adalah data yang Brosis punya gitu ya. Brosis punya untuk
data penjualannya. Contoh nih, kan gue punya nih data penjualan ya. Penjualan dari yang diketahui. Kemudian unit terjualnya. Kemudian yang diketahui X itu adalah X-nya. Jadi yang nanti mau dicari berdasarkan X. Kalau ini kan kita asumsi sebagai Y ya. Jadi jumlah unit terjual kita asumsi sebagai Y. Kemudian bulan kita asumsi sebagai X. Gua ketik deh biar tidak bingung. Nah, jumlah unit terjual kita asumsi sebagai Y. Kemudian bulannya kita asumsi sebagai X. Kenapa X dan Y? Ini agar memudahkan proses untuk memahami. Jadi kayak sumbu kartesius gitu. Mana X, mana Y. Oke ya. Jadi diketahui Y-nya adalah ini. Diketahui X-nya adalah sini. Kemudian range yang dicari di X-nya. Gua tambah X deh. Biar lebih bagus. Lebih mudah dipahami ya. Dicari X-nya kayak gitu. Langsung kita coba ya. Oke, di sini sama dengan kemudian diketahui Y. Oh, gue ketik growth dulu deh. Gue ketik growth, kemudian kenaun Y, gue blok di sini. Pilih F4, kunci ya agar dia lebih aman. Kalau menurut gue nggak usah karena kita kan mau terapin ya. Sorry. Kita kan mau terapin dari bulan 6 sampai bulan 12 ya di sini. Otomatis nggak usah dikunci agar kan dia berubah secara otomatis. Jadi blok aja langsung bulannya, kemudian koma, kenaun XS, jadi yang diketahui bulannya, kemudian koma, yang dicari range dicari XS. Sorry, bentar. Ini sampai C18 doang ya, jangan sampai salah. Gue tadi kelebihan. Kemudian yang dicari 6 sampai 12. 10 sampai 6 sampai 12 otomatis C19 sampai C25. Nah, untuk konstanta itu opsional. Boleh diisi, boleh enggak. Kalau diisi false berarti akan dicari secara normal. Tapi kalau diisi 1 otomatis konstantanya itu akan mendekati atau ditulis mendekati bekerja dengan angka 1. Kalau gue sih biasanya nggak gue tulis karena gue lebih suka forecastnya sesuai dengan rekomendasi yang disetting oleh Microsoft kayak gitu. Setelah basis isi, kemudian tinggal basis enter. Oh, ternyata berarti di bulan 6 nanti, dari data yang kita punya, kemungkinan diprediksi bahwa penjualan di bulan 6 adalah 848. Gitu. Itu dari berdasarkan jumlah unit terjual, dia bikin pattern ya. Nah, pattern inilah yang dimunculin, hasil patternnya akan dimunculin sama si Microsoft. Kayak gitu. Nah, misalkan basis mau, dituntun deh, maunya dituntun, boleh. Masuk di formula, kemudian more function, pilih statistical, kemudian pilihnya growth. Nah, growth itu ada di bagian sini. Kemudian crown YS, pilih yang sini. Oke. Kemudian crown XS-nya pilih yang sesuai bulan yang mau dicari. Kemudian new XS-nya yang mau dicari, misalkan 7 sampai 12, boleh. Oke, maka akan langsung muncul bahwa prediksi di bulan 7 nanti penjualan adalah 999. Itu berdasarkan data yang udah kita punya ya. Jadi memudahkan proses sudah mengetahui mana sih atau berapa sih prediksi kemungkinan jualan kita atau jumlah yang terjual di bulan 7. Misalkan Bruce mau terapin di semua rumus, di semua data, tinggal kita double klik di pojokan bawah pada tombol kursornya. Langsung tuh kelihatan prediksi pada bulan 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Nah, ini memudahkan proses banget dalam mengetahui prediksi, dalam mengetahui mengetahui kemungkinan yang terjadi untuk jumlah unit terjual di bulan-bulan selanjutnya. Ini sangat memudahkan banget bagi para analis retail kayak gitu. Nah, misalkan proses perlu bantuan lagi, misalkan masih bingung nih dengan apa yang gue jelasin di large, small, kemudian frekuensi dan juga growth, Basis bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab agar Basis bisa lebih paham lagi. Nah, sekian video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain it. Thank you banyak Basis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.